Selamat pagi, perkenalkan nama saya Leonardo Saragi dengan NIM channel 20027. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang akad murabaha. Pengertian akad murabaha. Kata murabaha diambil dari bahasa Arab ar-ribu yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Sedangkan menurut istilah murabaha adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabaha merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Jenis akad murabaha. Yang pertama, murabaha dengan pesanan Dalam murabaha jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabaha dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Yang kedua, murabaha tanpa pesanan. Murabaha ini termasuk jenis murabaha yang bersifat tidak mengikat. Murabaha ini dilakukan tidak melihat adanya yang pesan oleh pembeli sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. Dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa 4 ayat 29. Yang kedua, Al-Hadits. Dari Suhaib Ar-Rumi RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, mukarada atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. HR Ibnu Majah dengan Sahad Dalif. Perlakuan akuntansi murabaha atau PSAK 102. PSAK 102 akuntansi murabaha mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabaha. PSAK 102 ditetapkan untuk yang pertama, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabaha baik sebagai penjual maupun pembeli. Dan yang kedua, pihak-pihak yang melakukan transaksi murabaha dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. A. Akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. B. Akuntansi untuk pembeli akhir. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabaha diakui sebesar biaya perolehan murabaha tunai. C. Penyajian. Piutang murabaha disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaha dikurangi penyisian kerugian piutang. Ilustrasi akuntansi akad murabaha. 1. Tunai. Transaksi murabaha tunai, pesanan mengikat. Penjual dan pembeli melakukan akad murabaha. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 100.000 dan akan diserahkan pesanan meningkat. Jawab jurnal. Aset murabaha 100.000 di debit, kas atau utang 100.000 di kredit. Transaksi murabaha tunai pesanan tidak meningkat. Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar 5.000, pesanan tidak mengikat. Jawab jurnal kerugian penurunan nilai 5.000 di debit, aset murabaha 5.000 di kredit. Yang kedua, non tunai. Tidak menggunakan akad penjualan dan harga pokok penjualan ketika barang diserahkan atau biasa digunakan dalam lembaga keuangan. Penjual dan pembeli melakukan akad murabaha pesanan mengikat. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 200.000 dan akan diserahkan yang akan dibayarkan dalam 2 kali angsuran. Jurnalnya, aset murabaha 200.000 di debit, kas atau utang 200.000 di kredit.
Yang ketiga, penyelesaian utang piutang murabaha bermasalah restrukturisasi utang piutang. Penjual dan pembeli melakukan akad murabaha. Penjual membeli dari pihak lain, barang akan dijual kepada pembeli dengan harga 1 juta. Barang akan diserahkan kepada pembeli. Jurnalnya persediaan 1 juta di debit, kas atau utang 1 juta di kredit. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.